Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Faman yahdihillahu fahuwal muhtad wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا قال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار. Para jamaah salat asar Masjid Riyadhus Shalihin yang berbahagia, alhamdulillah kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah sampaikan hari-hari yang paling istimewa yang ada di bumi, hari-hari yang bukan biasa, hari-hari yang luar biasa, hari-hari spesial, hari-hari mungkin tahun depan tidak kita jumpai kembali. Bulan suci Ramadan, syahrun karim, bulan yang sangat mulia, syahrun mubarak, bulan yang penuh keberkahan. Jadi sekarang kita bukan berada di hari-hari yang biasa, bukan, hari-hari yang luar biasa. Bulan suci Ramadan, bulan yang ditunggu-tunggu kedatangannya oleh umat Islam seluruh dunia dengan segala keistimewaannya. Kedatangan bulan suci Ramadan semakin menambah kesibukan dengan ibadah dan amal saleh bagi kaum muslimin. Para salafus saleh, siapa para salafus saleh itu? Salafus saleh siapa? Para salafus saleh, salaf as-saleh, orang yang hidup terdahulu, orang saleh yang hidup sebelum kita, itu salafus saleh. Yang dimaksud adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Apa yang terakhir? Tabi'ut tabi'in. Siapa tabi'ut tabi'in? Murid tabi'in. Siapa tabi'in? Murid sahabat. Siapa sahabat? Murid Rasul sallallahu alaihi wasallam yang berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian beriman kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, meninggal di dalam keislaman dan keimanan. Karena tidak setiap orang yang berjumpa Rasul disebut sahabat, betul tidak? Abu Jahal, Abu Lahab itu bertemu dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, tapi tidak disebutkan sahabat. Kenapa? Karena tidak beriman kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam.
Jadi para salaf adalah orang-orang yang saleh yang merindukan bulan Ramadan. Mereka terus menanti dan tak henti-hentinya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk disampaikan kepada bulan suci Ramadan. Karena pengetahuan mereka, keyakinan mereka, keimanan mereka, keyakinan mereka kepada dalil-dalil yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka yakin terhadap dalil itu sehingga mereka bertambah rindu. Berdoa 6 bulan sebelum datangnya Ramadan kepada Allah, kiranya Allah salimni ila Ramadan, ya Allah sampaikanlah aku kepada bulan suci Ramadan. Wa salimni Ramadan, dan serahkanlah kepada Ramadan itu. Setelah mereka masuk ke Ramadan, 6 bulan berdoa kepada Allah sebelum datang Ramadan, sudah sampai ke Ramadan mereka sibuk, sangat sibuk dengan ibadah dan ketaatan kepada Allah Rabbul Alamin. Dan mereka meninggalkan dosa, bukan hanya dosa, kelalaian mereka tinggalkan. Apa itu lalai? Lalai itu tidak ada manfaatnya. Kalau dulu Ustaz lihat, lempar-lempar apa? Botol. Itu lalai. Tidak ada nilai ibadahnya, tidak ada nilai keuntungan dunianya. Lempar-lempar batu. Itu lalai. Mereka para salafus saleh meninggalkan hal-hal yang dosa dan lalai, dan sibuk mengisi waktu-waktu Ramadan, menit detiknya diisi dengan kebaikan-kebaikan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka para salafus saleh berdoa kepada Allah 6 bulan sebelum datangnya Ramadan, berdoa terus setiap hari untuk disampaikan kepada Ramadan. Dan mereka berdoa 6 bulan setelah Ramadan, kiranya Allah wa taslimahu, ya, untuk menerima segala ibadah yang dilakukan di bulan suci Ramadan. Para santri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka di kesempatan yang berbahagia ini kita akan melihat potret, kita akan menggambarkan bagaimana salafus saleh mengisi hari-hari Ramadan mereka, ya, dengan ketaatan dan ibadah. Kita akan lihat, kita akan baca, ya, beberapa kisah tentang mereka. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai salafus saleh yang terdepan sangat bergembira. Maka kita yang mengaku umatnya harus juga merasa gembira dengan datangnya Ramadan. Jangan sebaliknya, puasa, taraweh. Jangan. Justru kita bergembira dengan datangnya bulan suci Ramadan, sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam bergembira dengan datangnya bulan suci Ramadan. Beliau sallallahu alaihi wasallam menghabarkan, menginformasikan kepada para sahabat. Kata beliau, "Qad ja'akum syahrul Ramadan." Sungguh telah datang kepada kalian bulan suci Ramadan. Syahrul mubarakun, bulan yang penuh dengan berkah. Iftaradallahu alaikum siyamahu. Allah wajibkan kepada kalian saum di bulan suci Ramadan. Wajib itu apa? Definisi wajib: ma yusabu fa'iluhu wa uqibu tariku. Dilakukan mendapatkan pahala, ditinggalkan berdosa dan dosa besar. Puasa bulan Ramadan rukun Islam yang ke-4. Orang yang tidak puasa di bulan suci Ramadan diragukan keimanannya, keislamannya. Bahkan kalau ada meyakini bulan suci Ramadan sama Ramadan tidak wajib, dia telah keluar dari Islam. Iftaradallahu alaikum. Dan puasa Ramadan, para jamaah sekalian, itu adalah ibadah yang sangat Allah cintai. As-sawli wa ana ajzi bihi. Puasa itu untukku, kata Allah dalam hadis qudsi, dan aku langsung yang akan membalasnya. Ustaz,
Bukannya semua ibadah itu untuk Allah, betul. Tapi kenapa saum itu Allah khususkan? Ini dalam diskusi perkataan Allah yang bukan Al-Quran. As-sawmu li wa ana ajzi bihi. Para ulama menjelaskan bahwa puasa itu kecil kemungkinan seorang berbuat riya. Apa itu riya? Niat ibadah bukan karena Allah, ingin dilihat orang, atau sum'ah, ingin didengar orang, itu adalah riya. Inna akhwafa ma'ahafu alaikum syirkul asghar ar-riya. Itu yang paling Rasul sallallahu alaihi wasallam takutkan menimpa kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu syirik kecil ar-riya. Digambarkan riya itu seperti seekor semut hitam berjalan di batu hitam di kegelapan malam, nyaris tak terlihat, sangat tipis. Saum kemungkinan kecil orang berbuat riya. Kenapa? Karena tidak ada yang tahu tentang saum itu kecuali orang itu dan Allah Rabbul Alamin. Betul tidak? Tidak ada yang tahu bahwa seorang itu sedang berpuasa. Kalau orang lagi sholat terlihat, dia ruku, dia sujud. Kalau seorang baca Quran terlihat, terdengar. Kalau orang umroh atau haji sekampung tahu. Betul tidak? Tapi as-sawmu li wa ana ajzi bihi. Para jamaah sekalian, puasa itu adalah kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala dan merupakan ibadah kuno. Karena bukan hanya umat Nabi Muhammad saja yang diwajibkan, kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Ibadah kuno, umat-umat terdahulu pun diwajibkan untuk melaksanakan puasa. Yuftahu fi abwabul jannah, dibuka pintu-pintu surga, ditutup pintu-pintu neraka, dibelenggu setan-setan. Dan di bulan suci Ramadan ada satu malam khairun min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Lebih baik, bukan sama. Lebih baik khairun min alfi syahr, 1000 bulan. Berapa tahun? 83 tahun. Kalau kita beribadah bertepatan dengan Lailatul Qadar, keutamaannya seperti kita beribadah 83 tahun. Ada yang usia 83 di sini? Tidak ada. Nyaris usia 83 jarang. Kalaupun ada, repot. Pinggang ngerasa, asam urat naik, gigi kambuh, pendengaran nggak jelas, dan lain sebagainya. Kalau dalam hadis itu kan kisaran umur umat Nabi Muhammad itu 60 sampai 70 tahun. Kalau umat-umat terdahulu itu panjang-panjang. Umur dakwah Nabi Nuh saja itu adalah alfasanatin illa khamsina aman, 1000 kurang 50 tahun. Umur dakwahnya 950 tahun. Umat Nabi Muhammad 60 sampai 70 tahun, tapi pertama kali masuk surga dan bisa melebihi keutamaannya dari umat-umat terdahulu. Salah satunya adalah dengan Allah berikan malam Lailatul Qadar. Ambillah ini sungguh-sungguh para jamaah sekalian. Cari malam Lailatul Qadar setiap malam Ramadan. Cari malam Lailatul Qadar itu setiap 10 malam terakhir. Cari pada malam-malam ganjil. Nanti kita lihat bagaimana para salafus saleh ketika mereka di luar Ramadan, mereka sudah rutin namanya tadarus Al-Quran itu. Para salafus saleh itu ada di antara mereka yang biasa menghatamkan setiap pekan sekali, hari-hari biasa. Masuk Ramadan berubah mereka. Setiap 3 hari sekali hatam, 3 hari sekali hatam, 3. Jadi satu hari 10 juz. Kenapa? Karena memang berbeda ini Ramadan ini. Oleh karena itu kita kurangi bercanda, ngobrol, termasuk tidur. Tidur lagi taklim musibah. Informasi-informasi penting tidak sampai. Jadi harus kita merubah image kita yang selama ini bahwa Ramadan itu malas-malasan puasa.
Ramadan itu banyak tidurnya orang berpuasa ibadah, hadis palsu. Justru kurangi tidur Ramadan ini karena waktunya begitu berharga. Tadi Ustaz sebutkan, ada salafus saleh itu biasa hari-hari sepekan sekali hatam. Jadi sekitar 5 juz lah satu hari mereka membaca, 6 hari hatam. Masuk Ramadan 3 hari 10 juz setiap hari. Masuk ke 10 terakhir Ramadan mereka 1 kali. Jadi memang ya kualitas pahala, kualitas qimat al-waqt ya, nilai waktunya berbeda-beda. Para jemaah yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, mereka juga yakin dengan dalil Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang shom Ramadan karena didasari iman, bukan melihat kebanyakan orang, bukan melihat wah ini biasanya Ramadan kita puasa, bukan. Karena keimanan kepada Allah dan Rasulnya. Wa ihtisaban, mengharap pahala dari ibadah saum itu. Harus kita mengharap balasan dari setiap ibadah yang kita lakukan, dan itu tidak mengurangi keikhlasan. Kita beribadah ingin dimasukkan surga, tidak mengapa. Itu diperintahkan. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Allah akan ampunkan dosa-dosa orang itu yang telah lalu. Yakin dengan dalil ini para salafus saleh, sehingga mereka sungguh-sungguh. Kemudian para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, disebutkan dalam kitab Zadul Ma'ad bahwa innahul yawm alladhi yustahabu an yatafarradu fihi lil ibadah, bahwa hari-hari ini disunahkan kita untuk fokus ya, konsentrasi untuk melakukan ibadah-ibadah. Karena di hari-hari Ramadan ini memiliki keistimewaan dengan berbagai macam ibadah baik yang wajib maupun yang sunnah. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan setiap umat 1 hari fokus untuk ibadah. Ya. Dan Allah menjadikan untuk umat Islam ini fokus ibadah adalah hari Jumat. Fokus untuk ibadah yaumul ibadah wa huwa fil ayyam. Jadi 1 hari Jumat itu difokuskan untuk beribadah. Kasih Ramadan fi syuhuri, adapun setiap setahun sekali 12 bulan, 1 bulan fokus untuk ibadah. Nah ini, kalian mungkin ke depan akan menjadi pengusaha, pembisnis, pedagang atau yang lainnya. Coba perhatikan nasihat ujangan ulama ini, para ulama kita. Jadi Ramadan itu adalah bukan waktu untuk berbisnis sebenarnya. Bukan waktu untuk berbisnis. Ramadan itu waktu untuk beribadah. Jadi antum kalau mau berbisnis silakan 11 bulan selain Ramadan. Padahal godaannya luar biasa. Jualan korma, pakaian, omsetnya lebih dibandingkan bulan-bulan yang lain. Nah, ini harus kita rubah mindset cara pikir kita, bahwa Ramadan itu untuk fokus ibadah. Kemudian Ramadan itu bukan bulan kuliner. Biasanya tidak ada, di Ramadan segala macam ada. Kolaklah, sampai orang nanam timun suri, bagaimana mensiasati Ramadan bisa panen. Walaupun tidak terlarang, tidak tercela, tidak apa-apa. Tapi jangan sampai mengganggu fokus ibadah kita. Gitu maksudnya. Jadi Allah menjadikan 1 bulan Ramadan untuk fokus ibadah. Wasa'atun al-ijabah fihi, ada 1 waktu di hari Jumat yang ketika seorang hamba berdoa pasti diijabah. Tapi dalam bulan Ramadan ada 1 malam. Hari Jumat ada 1 saat
satu waktu. Tapi kalau Ramadan ada satu malam, ya, malam Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Maka kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, man sahalahu yaumul Jumat. Coba lihat. Ternyata hari Jumat itu menjadi mizan, barometer timbangan seorang. Jadi ketika seorang hari Jumatnya fokus ibadah, menjadi soleh, menjadi baik, kemungkinan besar hari-hari berikutnya akan begitu pula. Dia akan berhasil, dia akan sukses. Dan barang siapa yang sukses di bulan suci Ramadannya, dia akan sukses dan berhasil selama sepanjang tahunnya. Wa man sahat lahu hujjatahu, barang siapa hajjatuhu, barang siapa yang sukses hajinya, wa salimat lahu sahalahu sayru umrihi, maka seumur hidupnya akan sukses. Barang siapa yang haji kemudian hajinya betul, sukses, berhasil, haji mabrur, maka sepanjang hidupnya, sepanjang umurnya dia akan berhasil. Fa yaumul jum'ah mizanul usbu, maka hari Jumat sebagai barometer tekanan. Wa Ramadan mizanul am, dan Ramadan itu adalah timbangan barometer setiap tahun. Wal hajju, dan haji itu adalah mizan umur seseorang. Terakhir kita akan baca beberapa kisah para salafus saleh. Tadi disebutkan sebelumnya bahwa Al-Aswad biasa menghafalkan Al-Quran Ramadan setiap 2 malam. Ada di sini ya santri kita? Ada tidak? Yang 2 malam selesai. Kalau libur kemungkinan bisa ya, tapi kalau belajar hari Jumat bisa. Wa kana yanamu bainal maghrib wal isya. Jadi beliau itu adalah tidurnya antara maghrib dan isya. Wa kana yakhtimul Quran fi ghairi Ramadan kulla siti layalin. Biasanya khatam 6 hari sekali, ketika Ramadan itu 2 malam sekali. Kemudian Qatadah biasa menghatamkan Al-Quran sepekan sekali, ketika masuk Ramadan beliau menghatamkan 3 malam sekali. Apabila masuk ke 10 terakhir, khatama fi kulli lailah marrah. Beliau menghatamkan 1 kali 1 malam. Dan kita sering mendengar bagaimana Imam Asy-Syafi'i rahimahullah menghatamkan selama Ramadan 60 kali. Jadi 1 hari 1 malam itu 2 kali, siang 1 kali dan malam 1 kali. Ini menunjukkan mereka kesungguhan mereka terhadap mengisi hari-hari mereka dengan Ramadan, dengan kebaikan terutama atau terkhusus adalah Quran. Kita baca lagi. Abu Raja beliau imam, yakhtimu bina fi qiyami Ramadan likulli asrati ayyam. Menghatamkan di sholat tarawih setiap 10 hari. Jadi 1 malam itu berapa? 3 juz tarawih. Kita 2 juz, beda 1 juz. Kita 2 lembar. 1 juz itu 10 lembar rata-rata Musab Madinah. Jadi kalau 3 juz 30 lembar. Kita 2 lembar. 2 lembar saja sudah goyang-goyang. Ini sebagai perbandingan dan kita melihat contoh itu yang baik. Jadi 1 malam itu tarawihnya 3 juz. Insya Allah mudah-mudahan Albina ke depan berangsur-angsur naik. Sekarang adalah 2 lembar. Mungkin besok ada 5 lembar setengah juz. Terus naik tahun berikutnya 1 juz. Terus segitu sampai 3 juz. Masya Allah. Habis Isya tarawih selesai jam 12 malam. Baru kita selesai, baru kita tidur jam 2, jam 3 bangun lagi untuk sahur. Ini para jamaah sekalian sebagai gambar bagaimana kesungguhan para salafus saleh, orang-orang salaf terdahulu mengisi hari mereka dengan kebaikan dan ketaatan terutama Al-Quran. Maka sibukkan diri kita dengan Al-Quran, kurangi ngobrolnya, candanya, dan tidurnya kurangi untuk kita membaca Al-Quran. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala terus memberikan hidayah taufiknya kepada kita, terus menambah ilmu agama kita, pemahaman urusan agama kita,
yang dengan itu kita menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadiah ya bagi yang bisa menjawab. Siapa yang menjawab? Farhan. Ada speaker Ustaz. Baik, Farhan, takondam. Lumayan buat berbuka Ramadan Karim. Ada speakernya Ustaz? Pertanyaannya mudah, semua bisa jawab kayaknya. Ya, siapa yang dimaksud dengan salafus saleh? Salafus saleh yang pertama adalah Sayyidina Nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang kedua adalah pada sahabat, adalah orang yang beriman kepada Rasulullah, dengan Rasulullah dan meninggal dengan Islam, membawa agama Islam. Dan yang ketiga adalah tabi'in, adalah guru daripada sahabat. Dan yang keempat adalah tabi'un tabi'in, guru daripada tabi'in. Masya Allah, mumtaz, barakallahu fiik. Ya, jawabannya benar. Silakan. Syukran. Ya. Bisa diringkas perkataan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah yang terakhir tadi, hari Jumat adalah insyaallah. Mas Mukal Karim Binar, silakan menghadap sana. Masya Allah, mumtaz, barakallahu fiik, mumtaz, barakallahu, jazakallahu khairan. Ya, nggak ada dipoto nih. Baik, cukup. Syukran, alhamdulillahirabbil alamin.